Shalom, 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 shalom semuanya. Luar biasa, salam jumpa dengan saya Heri Christian di channel IKIM. Iman Kristen Indonesia menjawab. Saudara, namanya beragama itu adalah hak pribadi dan urusan pribadi. Negara seyogianya jangan ikut campur dalam hal tersebut. Supaya, apalagi di NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ada beberapa agama yang sudah legal disahkan dan diakui. Kemudian undang-undang kan juga sudah menjamin, saudara ya, kebebasan untuk menjalankan ibadah, memeluk, juga memilih itu adalah hak pribadi. Baik negara termasuk agama masing-masing itu tidak boleh intervensi satu dengan yang lain. Misalkan ada orang Kristen pindah Islam, ya sudah, itu kan keputusan pribadi. Kalau keluarga keberatan, ya itu normal-normal saja. Sebaliknya kalau Islam ada yang masuk ke Kristen, Islam masuk ke Hindu, Hindu masuk ke Katolik atau apa, itu urusan masing-masing karena itu adalah pengalaman empiris seseorang. Nah, itu adalah hak yang harus dilindungi sepanjang setelah dia beragama di sana, itu jauh lebih baik. Ya sudah, kecuali dari agama A pindah ke B, masih karbitan, langsung menjadi pengkhotbah, pendakwah atau apa, nanti modalnya hanya jelek-jelekan agamanya lama begitu ya. Nah, ini masalah. Tetapi secara hak negara tidak boleh intervensi, tidak bisa. Ya, tapi kalau keluarga keberatan nanti pemimpin agama tersebut yang ditinggalkan keberatan, itu normal-normal saja. Tetapi kalau sampai memberikan ancaman, tekanan, ya saya rasa itu kurang normal, itu mengerikan. Nah, baru saja viral ya, Ibu Sukmawati, putra dari proklamator kita, itu berpindah agama ke agama Hindu. Nah, tapi luar biasa, ini tanggapannya UAS itu mengerikan, saudara. Ya, saya sebut mengerikan kenapa? Justru beliau malah menggambarkan agama Islam itu begitu buruk di mata saya, saudara ya. Nggak tahu kalau di mata saudara. Ini, saudara. UAS justru memberi gambaran Islam yang rahmatan lil alamin itu kesannya malah mengerikan. Ini sehubungan dengan Ibu Sukmawati yang pindah agama. Kenapa saya katakan demikian? Yuk kita baca ya. Saya kutip dari Babe. Nah, ini dia. Sukmawati murtad. Ya, murtad itu kan ya menurut bahasa mereka ya. UAS. Darahnya halal. Kepalanya dipancung. Nah, baru judulnya saja ini udah mengerikan, saudara. Ini beliau ya. Sangat karismatik di kalangan sana. Saya membacakan saja ini. Ustadz Abdul Somad. Beberapa hari terakhir publik ramai membicarakan kepindahan agama Sukmawati Soekarno Putri dari Islam menuju Hindu. Lantas pertanyaannya bagaimana kaum wanita muslim yang murtad menurut pandangan Islam? Tetapi saya batasi, saudara. Itu kan menurut pandangan Islam, ya sudah, itu kan menurut mereka. Tetapi tidak boleh dilarang kalau yang non-Islam itu berpendapat. Seandainya, pandangannya begitu, saya juga punya pandangan terhadap pandangan Anda. Kan kita pandang-pandangan. Ya. Diketahui Sukmawati resmi memeluk Hindu usai menjalani ritual Sudi Wadani di Singaraja, Bali, Selasa 26 Oktober 2021. Oh, kemarin, saudara ya. Dia mengatakan keputusan pindah agama sudah dipikirkan sejak lama, bahkan mulai puluhan tahun yang lalu. Saya fine-fine aja, saudara, kenapa dia tidak ke Kristen gitu ya. Saya fine-fine aja. Saya kira kalau pindah agama itu kan pilihan masing-masing dengan satu proses. Ibu kan cukup panjang, 66 tahun, ujar Sukmawati. Dikutip Rabu 27 Oktober 2021. Baru saja ini, saudara, ini Ibu Sukmawati. Om Swastiastu, maaf kalau salah ya, Tuhan memberkati. Ya Ibu. Kabarnya sebelum benar-benar memeluk Hindu, dia sering berkunjung ke pura, mempelajari kitab sucinya dan bertemu tokoh agama terkait. Hal itu kemudian membuat yakin untuk berpaling ke ajaran tersebut. Nah, pertanyaannya, Sukmawati
Ramai Sukmawati, apa hukum murtad dalam Islam? Oke, sebelum saya bahas, bicara tentang Hindu, bicara tentang Bali, saudara saya beritahu, kota yang paling saya suka itu Bali. Itu pengalaman pribadi saya ya, saudara ya. Sebentar, saya tulis. Saya paling suka kalau ke Bali, karena apa? Itu kota yang sangat, pulau yang sangat religius. Pertama kali saya datang di sana damai. Setiap lorong-lorongnya itu satu, indah, tertata apik, dan sangat religius. Setiap rumah ada puranya. Pagi, siang, malam ada sesajinya. Di luar iman saya berbeda. Indah-indah, saudara. Di pelosok-pelosok semuanya bisa dijual. Ya, bahkan saya pernah di sebuah pantai. Dalam sebuah rombongan ini, saya cuma duduk-duduk saja, ngopi, berteman sama orang yang lain. Dia tertawa. Pak, kalau di daerah Bapak ini lebih bagus ya, waduh lebih bagus. Cuma sayang Pemdanya nggak bisa jual kayak di Bali. Di Bali itu kadang ada sesuatu yang ramai sekali. Saya datang biasa aja sebetulnya, tapi mereka luar biasa. Nah, ini sekelumit saja ya promosi wisata. Ini bagian-bagian dari Bali. Semuanya rapi, luar biasa. Kembali lagi ke Ibu Sukmawati. Nah, apa hukum murtad dalam Islam? Nah, sorry saudara, kembali lagi ke Bali. Saya ngobrol dengan teman saya yang punya rumah di sana. Dia berkata gini, ini sekitar 10 tahun yang lalu, dia berkata, Her, di Bali itu harta mereka, hasil kerja mereka 60% itu untuk dewanya. Kalau saya lihat ya bisa betul juga ya, yaitu survei dari mana saya nggak tahu. Tetapi saya lihat waktu itu sekitar 17 tahun yang lalu, saudara, untuk sesaji saja, saudara. Sesaji saja yang tiap hari yang janur kuning gitu loh. Itu waktu itu 2.500, sekarang saya nggak tahu. Dan itu tiap hari, kali saja, di mobil ada dan seterusnya. Inti dari semuanya ini bukan soal setuju tidak setuju terhadap sesaji itu, saudara. Tetapi religiusitasnya ini. Oke? Religiusnya itu luar biasa. Hebat ya, saudara ya. Nah, kembali lagi ke Ibu Sukmawati. Apa hukum murtad dalam Islam? Beberapa waktu lalu, sebelum ramai kabar kepindahan Sukmawati ke Hindu, Ustadz Abdul Somad UAS pernah menjawab pertanyaan mengenai hukum muslimah murtad. Kala itu ada salah satu jamaahnya yang bertanya demikian. UAS memastikan murtad merupakan perbuatan yang sangat dibenci Tuhan. Bahkan kata dia, para ulama mengutuk perbuatan tersebut. Dalam Islam ini, ulama kalau menyebut murtad sudah nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan diselamatkan Allah di generasi cucu cicit di hari kiamat. Jangan sampai murtad. Luar biasa sekarang gerakan murtad ini. Ungkap UAS dikutip Hobbs dari kanal YouTube Buya Lover. Nah, ini beliau ya. Menurutnya ada 3 perkara yang membuat darah seseorang halal dan boleh dihukum pancung. Salah satunya yakni murtad atau berpaling dari Islam. Ingat, saudara-saudara yang Islam, ini hukum Anda ya. Saya hanya membacakan dan ini untuk pengetahuan bagi yang non-Kristen. Ini loh hukumnya mereka gitu ya. Ada darah yang halal ditumpahkan, dipancung kepalanya dalam hukum Islam. Pertama, pembunuh. Kedua, dilempar batu sampai mati. Ketiga, orang yang murtad dalam Islam dihukum pancung tuturnya. Nah, lebih jauh Ustadz menambahkan, di Malaysia ada orang yang ditangkap karena memutuskan murtad. Dia berharap hal yang sama juga diterapkan di Indonesia. Nah, ini saudara, statement ini. Hal yang sama diterapkan juga di Indonesia. Tapi Ustadz lupa bahwa ini bukan Malaysia. Kita ini bukan negara Ipin Upin. Dan kita bukan negara agama, Ustadz. Dan founding father kita, saudara-saudara kita ya, saudara-saudara sekalian ya, itu cita-citanya tidak ada yang mau mendirikan negara agama. Begitu ada, itu jadi masalah dan ditentang. Setuju ya, saudara? Nah, ingat, dan kita harus hukum universal. Tetapi kalau untuk umat Anda sendiri, ya silakan. Cuma masalahnya manusiawi atau tidak. Oh, ini agama kami. Saya tidak mau menafsir, nggak mudah. Ya silakan. Tetapi pasti hukum HAM, hak asasi manusia, dan seterusnya itu akan berbenturan. Nah, di Malaysia, kalau ada orang murtad ditangkap. Misalnya dia mengaku di hadapan orang banyak, ditangkap, makanya kita juga berharap dikeluarkan undang-undang yang sama. Nah, ini ide ini bisa bergulir loh, saudara. Bisa nggak keluar undang-undang orang murtad ditangkap? Bisa. Melalui apa?
melalui undang-undang. Nah ini dia, makanya saudara-saudara pemegang atau yang akan bisa mengatur regulasi ini, ayo berjiwa patriotisme. Yang Anda bela bukan hanya agama Islam, ini bukan negara agama, tapi negara Pancasila, tapi negara yang penduduknya beragama, dan bukan untuk kepentingan mayoritas secara jumlah, tidak. Ya, ini akhirnya nanti ya masuk ke undang-undang sana bukan untuk demi kepentingan bangsa dan negara. Ya, akhirnya hanya kepentingan untuk pribadi kan gitu. Yang buat undang-undang siapa? DPR. Yang pilih DPR siapa? Kita. Maka pengajian-pengajian harus ramai supaya nanti ramai yang memilih anggota dewan jujur dan amanah. Ya amanah menurut siapa? Ya toh. Nah, kalau ini negara demokrasi, ya kepentingannya bukan hanya Islam. Saya tidak ngomong agama, ngomong kebangsaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-1 itu malah jadi masalah sekarang. Karena pada akhirnya tidak memikirkan hal-hal kebineka ikaan itu. Nah, ini kan mengerikan, saudara ya. Nah, dari sinilah saya katakan tadi, justru statement UAS ini malah memberi gambaran Islam itu mengerikan loh, saudara. Anda untuk keluar pun diberangus, macam-macam dipancung, senggol bacok dan seterusnya. Ini sehubungan dengan pindah agama. Nah, ini hanya sebuah pandangan saja. Ketika saya tidak mengutang-atik hukum agama Anda, ya itulah hukum Anda. Tetapi di luar orang semua akan berkata. Apalagi orang ateis pun malah seringkali malah lebih manusiawi loh, saudara. Ya, negara-negara ateis itu malah lebih menjunjung tinggi kemanusiaan gitu. Dan menjunjung tinggi hak-hak manusia. Jadi kita harus lihat secara kemanusiaan juga, jangan lupa, saudara. So itu tidak heran kalau orang yang di luar Anda berpikir, waduh kok mengerikan sekali ya, kok mengerikan sekali ya. Akhirnya beragama di sana udah gitu ya. Seperti, waduh saya kalau saya kasih gambaran nanti salah, saudara, dilapor lagi. Jadi gini, begitu masuk itu langsung seperti masuk di harem gitu, seolah-olah gitu, nggak bisa keluar, nggak bisa ini, kalau keluar, waduh, nyawa taruhannya. Akhirnya yang ada di sana tanpa sadar, kalau hal-hal begini, bertahan itu bukan karena iman, bertahan karena takut, betul nggak? Bertahan karena takut, bukan karena kesadaran. Apalagi kalau mau ada polisi, saya nggak bisa bayangkan ya, polisi syariahnya dan seterusnya. Tapi sekali lagi itu urusan Anda, tetapi kita yang di luar itu kasihan itu. Hak orang gitu loh. Semuanya serba terpaksa, takut menjalankan sesuatu itu bukan karena cinta kepada Tuhannya, karena ketakutan. Saya yakin itu banyak. Kalau ada tes kejujuran gitu ya, saya yakin itu pasti banyak yang karena ketakutan. Saya akan lanjutkan, saudara. Nah, oke. Nanti saya akan bacakan komen-komen yang pantas untuk saya bacakan ya. Nah ini komen nih, Somat, memang kau siapa menghalalkan darah orang dan pancung kepala orang, memang. Oh, saya nggak mau baca yang lain. Ini komen-komen yang dari Babe ya, saudara ya. Ruslina Silitonga, sirih merah, waduh, agama kok dibikin sangat menakutkan. Komnas HAM, tolong berkomentar. Nah, Komnas HAM ini gimana? Mampu nggak berbicara? Jangan hanya soal kemanusiaan yang lain, tetapi kalau berbenturan dengan hal begini, apakah bisa bicara dengan keras juga? Ngakunya banyak mu'alaf lah, ada orang penting yang hebat, murtad kok kebakar jenggot, tarik bun. Oke. Nah, pada akhirnya tidak heran kalau ada yang komen-komen seperti ini, agama rasa gangster kan begitu. Mengerikan sekali. Buset. Ini suatu perkataan menghasut. Ya, saya rasa ada iya juga ya. Jadi ayo pilih DPR dan seterusnya, akhirnya bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, tapi untuk kepentingan pribadi sendiri. Agama yang lain, agama yang indah main pancung dan menghalalkan pembunuhan, ya ini satir ya. Benar-benar rahmatan lil alamin. Oke, saya coba ngecek. Oke, Amrit Tinduan, salam semuanya baik. Oke, kemudian Jalan Salib, dia takut keluarga Soekarno menimbulkan domino murtadin. Nah, loh itu urusan pribadi, kenapa takut ya? Kalau menurut saya ya, kalau sampai
misalkan ada orang Kristen murtad, itu kami biasa tenang-tenang aja dan itu menjadi evaluasi, dan kami selalu berkata ayo kita doakan, pasti keluarga kecewa, pasti ada, itu normal ya toh. Terus tetapi respon kami ada nggak di gereja itu mengatakan, atau ketua PGI gitu ya, atau ketua KWI, atau ketua atau DGI, PGLII, dan pokoknya belakangnya III gitu ya. Begitu ada orang murtad gitu, ada nggak dari pemimpin Kristen ngomong penggal? Kalau menurut Alkitab mengatakan ini darahnya halal, nggak ada saya rasa. Nah, itu perbedaan di situ. Tapi saya sekali lagi tidak ada urusan dengan itu. Nah, apakah Amrit, apakah UAS gak percaya bahwa hanya Tuhan yang punya hak hidup mati seseorang? Ya pasti dia percaya, cuma kan sudah ada kitabnya tuh, representasi dari Tuhannya. Itu yang disampaikan, menurut saya begitu ya. Oke, tidak aja. Fatimah Zain, tidak ada ajaran Arabiah yang radikal karena memang bunuh, penggal, menggauli jarah memang ada ayatnya. Oke, saya tidak mau panjang dan lebar ya. Oke, intinya seperti itu. Akhirnya ya respon-respon begini ya wajar gitu ya. Tapi kita untuk melihat saja, kalau kita mau menyerang UAS ya salah juga. Saya rasa itu bukan statementnya UAS. Kan berdasarkan kitabnya kan gitu. Yang mana saya tidak tahu, tanya sama beliau, karena kan kalau beliau ngomong itu pasti ada dasarnya ya kitab Buloh yang dia percayai ya, seperti itu. Nah, ini dia. Eksen sebetulnya dia mau membentengi iman para umatnya, tapi kok sadis banget itu ajarannya. Ini bukan ajaran UAS saya rasa, kan dia mengatakan menurut Islam kan. Ya, jadi beliau mengatakan itu bukan menurut UAS loh ya, saudara. Jadi jangan serang UAS-nya. Nah, UAS itu kan representasi dari apa yang diajarkan, kan begitu. Setuju ya? Nah ini, Mas Titik Rohayati, masa agama kok menakutkan? Iya, bagi kita. Tetapi saya pernah loh di ini, mengatakan termasuk kerudung dan seterusnya, itu ada yang mengatakan gini, termasuk dipoligami, kalau nggak dipoligami di dunia, maka di surga juga akan dipoligami. Ada yang menjawab begini yang sangat bagus sekali jawabannya, yaitu sudah konsekuensi kalau masuk Islam. Ya sudah, jadi ada tanggapannya seperti itu. Lah bagi Anda, ya bagaimana saya tidak tahu, gitu ya. Terus, oke, jadi seperti itu ya. Hahaha. WK. Jadi saudara, saya mau ini, jangan sampai saudara menghujat-hujat UAS. Ya enggak, UAS itu kan menyampaikan seperti halnya UAS waktu lalu ya, mengatakan jin kafir itu. Dia suruh minta maaf, enggak mau. Kenapa? Loh, salah saya di mana? Karena saya sedang menjelaskan iman saya, kan begitu. Walaupun itu, waduh, ya sudahlah, kita ini kan hidup di dunia yang tidak adil ini tampaknya. Jadi seperti itu. Nah, ayo kita lihat lagi ya. Jadi saudara jangan serang UAS-nya. Ingat, tapi kita berpikir secara representatif. Ya, ini dia. Nah, apa hukum murtad dalam Islam? Kan ditanya begitu nih UAS. Ya ini jawabannya. Dalam Islam, alim ulama akan mengatakan nauzubillah dan seterusnya. Dan murtad itu merupakan yang dibenci Tuhan. Oke. Para ulama mengutuk perbuatan itu. Ulama yang mengutuk ya. Dan kemudian ini yang mengerikan. Nah ini dia. Tuturnya ya. Ada darah yang halal ditumpahkan. Dipancung kepalanya dalam hukum Islam. Pertama pembunuh, kedua dilempar batu sampai mati, dirajam ya. Dan ketiga, orang yang murtad dalam Islam dihukum pancung. Jadi dalam Islam, bukan siapa UAS yang mengatakan itu, dalam Islam, silahkan gitu. Jadi Anda yang mau ke Islam pikir baik-baik ya. Nanti kalau ketemu faktanya lalu balik lagi, hati-hati lehermu itu jadi taruhannya. Di Malaysia ingin harapannya UAS diterapkan di Indonesia. Tetapi ada hal yang luar biasa saudara menanggapi ini. Sukmawati di Babe juga, anak sulung dari Sukmawati ini bijak sekali. Sukmawati Soekarno Putri pindah agama Hindu. Respon anak sulung bijak banget.
Sukmawati Soekarno Putri pindah agama. Hari ini ya saudara, per hari ini anaknya ini, waduh gantengnya ya, mirip saya kalau dilihat pakai sedotan dari jarak 2 kilometer. Oke, keputusan adik Megawati itu menuai kontroversi. Ada yang mendukung, namun tak jarang yang menghujat. Nah, itu yang menghujat siapa? Biasanya sih yang muslim-muslim ya. Hujat-hujat, bahkan itu halalnya darah, darah halal, halal darahnya gitu ya. Melihat kondisi seperti ini, putra sulung Sukmawati yakni Pundra Karna memberi respon. Dia mengunggah ulang postingan dari akun Soekarno Center yang menjelaskan tentang fakta pindahnya Sukmawati ke agama Hindu. Sukmawati Soekarno Putri selama puluhan tahun sudah mempelajari budaya Bali dan kitab Hindu dan gandrung dengan Sanskerta, tulis Soekarno Center. Pundra Kawarna pun di situ mendukung dan membela sang ibu. Wah, ini anak mengabdi nih, bukan anak durhaka. Karena beliau kan berpikir netral ya, ya sudah keputusan mamaku ya sudah gitu ya. Wah, ini beliau nih. Wis. Bagi saya, nah ini dia. Bagi saya semua ageman, oh ini bahasa Jawa. Ageman itu apa ya? Pemakaian semua agama atau kepercayaan, keyakinan itu benar, bahkan ada ageman ya, pegangan juga pemakaian gitu ya, agama yang jauh lebih kuno atau lebih ancient dari yang ada dan dari yang kita tahu dan kita kenal, ungkap pada postingan. Jadi saudara, terutama yang muslim yang ngomong, oh Kristen agama penjajah, tunggu dulu. Memang numpang di situ, tapi misi Belanda waktu lalu kan VOC dan seterusnya perdagangan, ya agama itu hanya numpang, bukan ada misi agama, tidak ada saudara ya. Nah, tetapi kalau bicara jajah menjajah, oke, saat ini agama pertama di Indonesia apa gitu loh. Ya, kemudian budaya-budaya banyak yang dihilangkan. Ayo, siapa yang jajah menjajah siapa gitu ya. Sudahlah, nggak usah ribut soal itu ya. Sekarang jalankan menurut keyakinan Anda masing-masing, lalu tunjukkan buah kehidupannya. Dia berharap publik bisa berpikir jernih dan mendasar menurutnya. Bukan hal salah asalkan tidak berteman dengan setan. Nah, benar. Benar. Daripada ngomong agama yang kelihatannya benar, tapi kok tingkah lakunya setan, kan mengerikan. Alkitab mengatakan setan itu bapa pendusta. Dia datang untuk membunuh dan membinasakan, begitu, bukan menghidupkan. Nah, kalau Tuhan yang benar kan membuat orang dari biadab menjadi beradab. Nah, kalau setan membuat orang berlandaskan seolah-olah agama dari beradab malah jadi biadab gitu. Siapa itu? Ya sudah, nggak usah saling nuduh lah. Pokoknya kalau orang beragama itu mestinya dari berbiadab menjadi beradab, bukan sebaliknya gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Yang penting kita tidak menyembah dan berteman dengan namanya iblis, syaiton, rojim. Titik. Berbahagialah semua makhluk Tuhan yang menyembahnya. Kata anak ini ya, Ibu Sukmawati. Beberapa netizen terlihat memuji Pundra Karno yang sangat bijak menanggapi ibunya pindah agama. Nah, saudara, kembali lagi, apa yang terjadi ini kan menimbulkan pro kontra. Nah, betul ya. Jadi ya sudah. Ya, kalau kami sih gampang ya, dari buahnya lah kau lihat orang itu. Nah, kalau dia misalkan dari Kristen pindah ke tempat lain ya kami keberatan ya keberatan. Tapi ya sudah, jangan lupa jangan lupa itu hak dan itu justru membuat kita harusnya evaluasi, kan seperti itu. Nah, jadi apa yang terjadi nah ini dia. Ada yang menarik nih dari si buta huruf dari gua cinta. Murtad dibagi dua, murtad karena pilihan saja dan murtad karena ingin mencari Tuhan dan kebenaran. Ya, kebenaran itu kan suatu respon subjektif. Kebenaran kan itu. Tetapi kebenaran hakiki adalah suatu kepastian keselamatan, terus membuat orang itu terupgrade. Gitu kan harusnya begitu ya. Agama itu membuat orang itu semakin terupgrade dari biadab menjadi beradab, harusnya seperti itu. Ya,
Oke. Terus itu, nah ini dia. Keringat kuda. Masuk mudah, keluar tanpa kepala. Apa namanya? Leak, Pak. Eh, Nah, ini malah menarik lagi keringat kuda lagi nih. Wah, ini lari-lari terus nih keringat kuda ini karena keluar keringatnya ya. Semoga ini menjadi contoh untuk tidak takut murtad. Saya rasa kalau itu sampai diterapkan, saya rasa dunia akan teriak-teriak ya, saudara ya. Waduh, mengerikan sekali. Banyak pada akhirnya ini juara kata damai di Islam hanya slogan doang, yaitu pandangan ya, karena melihat respon yang kayak gini lah, ini mengerikan sekali. Oke. Fion Chung, orang pintar cerdas pasti pilih murtad apapun resikonya ya. Oke, kemudian Exen, tolong di like dong, kita bantu viralkan biar mungkin banyak seperti ajaran mereka, biar banyak yang tahu seperti apa ajaran mereka, serta share, komen, subrek. Terima kasih di subrek. baik, luar biasa. Oke, baik, saya baca-baca ya. Jadi saya ini sharing-sharing aja. Firman Sudarno, iblis akan selalu mencari cara untuk menjatuhkan dan menyesatkan sebanyak-banyaknya orang dan membuat alegori macam-macam. Nah, itu keluar dari anak buahnya setan. Seperti itu sekarang ini gitu loh. Apakah saya yang dimaksud? Tentu saya memberikan alegori ya, pasti alegori bukan alegori menuju kepada setan, menyembah Tuhan gitu. Oke, baik. Kalau Nelly Ginting, kalau akalnya UAS sehat, tentu dia tidak mengatakan seperti itu. Oh, dia sehat. Kenapa? Kan bukan UAS yang mengatakan itu. Itu kenapa? Dia kan berdasarkan kitab sucinya. Menurut Islam kan begitu tuh. Dan saya rasa pasti ada dalilnya. Dan itu menunjukkan apa? Itu loh faktanya di sana. Jadi saudara-saudara berdoa ya, berdoa supaya temukan kebenaran. Luar biasanya. Baik. Oke, banyak respon. Saya tidak panjang-panjang saudara, memang waktu saya hanya 15 menit, sebetulnya ini sudah hampir 30 menit. Dan saudara, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai saudara, dan saat ini ada berita firman Tuhan untuk Anda yang sangat-sangat penting. Di tengah berkecamuknya dunia ini yang penuh ketakutan, jangan takut lagi. Mari datang kepada Tuhan Yesus, karena di dalam Tuhan Yesus itu tidak ada nabi, tidak ada presiden, tidak ada manusia biasa yang bisa berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dan tidak ada yang berkata, saya carikan 11 ayat 28. Kalau di Yohanes 14 ayat 6 ya, Yohanes 14 ayat 6 itu mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 4, Kisah Rasul 14 ayat Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita gini saudara, supaya saudara yakin, saya kasih tunjukkan ayatnya ya, apa yang saya ingat nih. Jadi saya tunjukkan dulu Yohanes 14. Ini biasa ayat-ayat yang banyak kita dengar. Akulah, Yesus berkata ya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, kamu telah melihat dia. Nah, itu dia ya. Saudara, silahkan saudara menafsir sendiri ya. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya, Kisah Rasul 4 ayat 12. Nah, ini saya suka sekali. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Enggak ada nama lain kecuali nama Yesus.
Dan karena itu yang sedang takut semuanya, yang sedang letih lesu, lihatlah Matius 11 ayatnya yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu saja. Saudara, mari datang kepada Tuhan dengan tidak takut dan gentar, tapi dengan sukacita. Tuhan memberkati, maju terus, jangan saling menghujat, kita doakan kebenaran pasti ada di pihak kita. Saya Heri Christian dari channel IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab, Softway.